Halo jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik untuk jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema dosa jariah bikin susah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas tuh apa-apa saja yang termasuk ke dalam golongan dosa jariah. Waduh ternyata ngeri banget dan kadang kita suka abai nih. Ini selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Afwan, ini tadi sebelum iklan kan ada katanya dosa jariah yang bisa membuat hidup seseorang tuh baik di dunia dan juga di akhirat tuh jadi susah terus. Dan ini saking besarnya dosanya, Allah tidak mau mengampuni. Dan dosanya akan terus mengalir. Aduh saya jadi ngeri, ini saya penasaran dosa apa sih Ustadz Syam? Tabi guruku Habib Utsman, Habib Nabil, Mas Bikdal serta para alim ulama, para habab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Allahumma arhamna bil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah yang keempat ya, dosa jariah kalau diistilahkannya dan juga yang dirangkum oleh tim Islam itu indah. Maka ada sedikit perbedaan antara dosa jariah tadi disampaikan guru kita oleh Habib Nabil sebelum kita memulai, bahwasanya ada al-kabair ya, dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa yang mengalir gitu. Tapi bisa jadi dosa besar jadi mengalir. Nah, ini yang bahaya. Nah, sekarang kita bahas dosa besar dan dia bisa jadi dosa yang mengalir. Yang mana itu? Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Maka dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan. Bahayanya pembunuhan itu, maka subhanallah dalam riwayat disebutkan tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim melainkan anak Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membunuh itu akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darahnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah yang menjadi pelopornya, yang pertama kali yang membunuh itu adalah antara perselisihan Qabil dan Habil. Maka subhanallah, tidaklah satu orang yang membunuh kecuali dia juga dapat dosa. Kenapa? Karena dia yang pertama kali melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu termasuk juga dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Inilah perbuatan-perbuatan yang sangat buruk disebutkan dalam ayat tadi, ada 3 dan insyaallah akan dijelaskan guru-guru kita. Namun salah satunya adalah perbuatan ketika kita membunuh atau mengambil satu jiwa yang mana itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah juga berhak mematikan. Kenapa kita membunuh orang lain? Bahkan hukum qisas pun itu enggak sembarangan. Hukum qisas pun itu enggak sembarangan. Hukum qisas, hukum Islam, hukum syariat itu yang namanya qisas itu tidak sembarangan loh. Coba kita lihat di masa Nabi SAW atau di masa kekhalifahan di mana hukum qisas itu berlaku. Banyak enggak kita dapatkan riwayat orang di qisas? Banyak gak? Sedikit. Saking adilnya yang namanya hukum Islam tersebut. Maka ini subhanallah, hukum kisah saja tidak sembarangan. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah jika pelakunya sudah minta maaf nih, misal ada orang yang membunuh si A, lalu ternyata dia sudah bertaubat, bagaimana caranya dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan minta maaf kepada keluarga yang disakiti atau yang dibunuh, dihabisi nyawanya tadi, maka akan gugur dosanya? Sambungan ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Syarat tobatnya adalah illa man taba, bertobat dulu, kembali kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengulanginya lagi, percaya akan ketetapan Allah, dan juga harus dia wa amila amalan salihah, memperbaiki apa yang telah dia rusaknya. Segala dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berputus asa bagi orang-orang yang terlanjur melakukan dosa besar. Allahu taala. Masya Allah, luar biasa, saking besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, semua
semua dosa insya Allah diampuni. Insya Allah. Asal kita tidak mengulanginya lagi ya. Makanya jamaah jangan kemana-mana. Ini sampai akhir nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya memutus itu Wah, dosa jariah. Masya Allah, ini penting banget. Insya Siapin Allah. catatannya jamaah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, lebih seru lagi, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Orang masang wifi kok dia yang panas. Nggak ada ninjak, makanya terjal pada senjata orang. Nggak diinjak, sirik sih, serikaan. Astagfirullah. Orang masang wifi kok dia yang panas. Nggak ada ninjak, makanya terjal pada senjata orang. Nggak diinjak, sirik sih, serikaan. Astagfirullah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini memang sering terjadi nih, karena berkehidupan, bertetangga itu pasti aja ada percikan, ada konflik. Nah, bagaimana pintar-pintarnya kita aja menjaga hubungan baik dengan tetangga, Masya Allah. Seperti video barusan, wajar sebetulnya, tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Makanya kita akan tanya dulu nih, kita ke Habib Nabil dulu. Bib, afwan Bib. Baik. Benarkah ini dosa jariah selanjutnya ini berhubungan juga sama tetangga ini? Ini bahkan menjadi kategori dosa besar juga nih. Saya jadi penasaran. Ada hubungannya sama tetangga, terus masuk ke dalam dosa besar juga. Apa sih Bib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wasallim amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang tetangga, bahasa Arabnya adalah jar, jamaknya adalah jiwar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetangga itu di dalam Quran itu ada dua jenis, ya. Dikatakan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ya, ada dua jenis tetangga, yaitu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kata para ulama, tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang berdekatan dengan rumah kita, ya. Kelihatan oleh kita atau berdempetan dengan kita, itu tetangga dekat. Kemudian yang kedua adalah wal jaril junub, tetangga yang jauh. Al-Imam Ibnu Hajar ya di dalam kitabnya Fathul Bari ya beliau katakan ya bahwa yang disebut tetangga jauh adalah sampai 40 rumah dari rumah kita. Nah, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh itu punya hak, ya. Apa haknya? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dalam hadis Bukhari wa Muslim dikatakan, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kalau kita melihat hadis ini luar biasa. Allah katakan kita memuliakan tetangga itu urusan iman, urusan akidah, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam hadis lain ya dikatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata baginda Rasulullah SAW, bersumpah sampai 3 kali beliau, ya. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang enggak beriman itu? Yaitu orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya, ya. Nah, maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita semua menjaga hubungan baik dengan tetangga, ya. Tadi dikatakan ya bahwa tetangga itu urusannya adalah keimanan. Sampai disumpah sama Rasul 3 kali tidak beriman kalau misalnya kita ganggu. Ganggu itu apa? Sesuatu yang membuat tetangga kita nggak nyaman. Sampai Rasulullah SAW mensunahkan kalau kita pun masak, ya, hendaknya kita perbanyak. Kenapa? Itu bau masakan itu sampai ke tetangga kita. Banyakkan kuahnya, lalu kemudian bagi, walaupun yang dibagi cuma kuahnya, ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dosa itu jadi jariah kalau misalnya kaitan dengan tetangga? Saya berikan satu contoh. Ada satu orang, dia kemudian beli speaker, ya. Kemudian dia keraskan suara speaker itu. Lalu kemudian tetangganya nggak bisa dengar karena speaker itu. Datang tetangganya yang satu lagi, kaya juga, dia beli speaker juga, ya. Dia kerasin juga. Nanti yang sana beli, itu jadi dosa jariah. Ya, kenapa dosa jariah? Karena akhirnya kemudian orang mengikut terus menerus gitu kan. Akhirnya kemudian menjadi dosa jariah. Nah, maka hadirin wal hadirat, jangan kita seperti itu. Jangan kita kemudian jadi membuat satu perbuatan diikuti, lalu kemudian merusak, menyakiti tetangga kita.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin sampaikan terkait dengan tetangga ini adalah jangan sampai kemudian kita berzinah dengan tetangga. Ini bukan termasuk dosa jariah tapi dosa besar, ya. Dan kita harus menjaga diri. Apa yang disebut dengan zina, Beb? Apa ngelihat zina? Apa memegang tangannya zina? Para ulama menyatakan zina itu ada dua. Ada yang disebut dengan muqaddimatuz zina, ada yang disebut dengan zina yang sebenarnya. Muqaddimatuz zina adalah kita memandang, memegang dan sebagainya. Kemudian yang disebut dengan zina yang sebenarnya adalah berhubungan seksual. Ini adalah dosa besar. Maka kita jauhi mulai dari sekarang. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita membuat satu pekerjaan yang kemudian dicontoh oleh orang lain dan menyakiti tetangga kita. Ada satu hadis terakhir saya ingin sampaikan, ya bahwa Rasul SAW disampaikan, ya Rasulullah ada fulanah, ya kanat, dia adalah orang yang suka sholat malam, tahajud. Dia juga adalah orang yang suka puasa di siang hari, puasa sunnah. Tapi satu, dia suka nyakiti tetangganya. Hiya finnar, kata Rasul. Dia masuk neraka. Ya Rasulullah ada fulanah satu lagi, ini Bukhari Muslim hadisnya. Dia malah sholatnya sunnahnya sedikit, lalu kemudian dia juga ininya sedikit, puasanya sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Hiya fil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang karena tetangga kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa ya. Begitu Islam benar-benar menitik beratkan bagaimana kita itu supaya memuliakan tetangga. Betul sekali, Itu sangat lengkap dalam Masya Islam. Allah lengkap sekali ya Habib. Terima kasih sekali, ini penjelasannya luar biasa, nambah ilmu baru nih Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini penting sekali. Mudah-mudahan jamaah menyiapkan catatan dan insya Allah pasti ini karena sudah banyak banget pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu kita lanjut masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Sam. Ini untuk Habib dulu nih, dari @rini bidadarinya _suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Habib, bagaimana caranya menebus dosa-dosa saya ketika saya balik? Sampai umur 28 tahun, saat itu saya belum berhijab. Tapi alhamdulillah saya sudah berhijab dari 10 tahun yang lalu dan gak pernah saya buka. Apakah dosa saya saat sebelum berhijab itu sudah Allah ampuni? Masya Allah. Alhamdulillah ibu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Salat taubat 2 rakaat, bangun malam salat taubat, ya Allah, saya ingin salat taubat, saya ingin minta ampunan kepada Allah. Dan ingat, sujud terakhir, ingat semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Ketika kita meminta kepada Allah, taubatan nasuha dengan sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya, insya Allah Allah ampunin dosanya. Dengan niat tidak akan mengulanginya kembali. Wa tubu ilallahi jami'an, atau yang dijelaskan dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan bertobatlah kepada Allah. Allah menyukai taubat manusia yang dimana dia bertaubat minta ampunan kepada Allah supaya apa? Mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kemenangan dan mendapatkan keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat, orang yang minta ampunan kepada Allah dan ingat akan dosa-dosanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala sayang sama orang tersebut. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, ibu taubat, minta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya minta ampunan, sujud. Di sujud terakhirnya, ingat semua dosanya, neteskan air mata. Tetesan air mata itulah yang akan menjadi saksi besok, kelak di hari kiamat. Ini bukti saya taubat kepada Allah, bukti minta ampunan kepada Allah, berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin amin Rabbal Alamin. Berarti langsung bertaubat aja Betul, Habib ya. taubat Insya minta Allah. ampunan kepada Allah. Siap. Nah yang kedua nih, nanya sama Ustaz Sam nih. Siap Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma shalli ala wabarakatuh. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Ustadz Syam, apakah menyukai lawan jenis itu termasuk dosa jariah? Karena sering chattingan dan gimana caranya? Ini pakai dan gimana caranya, ya kan? Dan gimana caranya Ustadz supaya bisa saling komunikasi tapi tidak terjebak dalam kemaksiatan Ustadz Syam. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakumullah khaira, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyukai lawan jenis itu termasuk dosa jariah? Tentu saja tidak.
Yang dosa jariah itu menyukai sesama jenis. Jadi kalau lawan jenis sukai wajar. Jadi jatuh cinta kepada lawan jenis wajar, manusiawi banget. Yang salah untuk penyaluran rasa cintanya itu loh. Penyaluran rasa sukanya apabila dia adalah non mahram. Tapi kalau mahram kita ya wajar-wajar saja kita mencintai ayah kita mencintai saudara kita. Nah itu wajar-wajar saja. Ketika yang non mahram ini bagaimana cara penyaluran cintanya, maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menikahinya. Namun jikalau tidak bisa menikahinya, belum bisa menikahi Ustadz, saya masih SMA, saya masih SMP gitu ya, belum cukup umur atau belum sanggup untuk menafkahi, belum sanggup untuk hidup bersama, maka subhanallah ada cara yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh chattingan dengan lawan jenis. Contoh misalnya dengan abang ojek online, itu kan lawan jenis. Gimana kalau tidak boleh chattingan? Misalnya dengan gurunya, guru pembimbingnya. Sekarang chattingan semua sama gurunya. Kenapa? Karena sekolah online. Bukan berarti chattingannya yang tidak boleh, tapi menuju arah kemaksiatan yang tidak boleh. Jikalau chattingan tersebut membuka pintu-pintu perzinahan, maka kita sebagai manusia yang berakal sehat pasti tahu. Nih kalau udah mengarah-mengarah nih berarti nggak boleh nih. Tapi kalau misalnya chattingan sesama teman, ngobrol tentang pelajaran sekolah, walaupun pasti akan ada syaitan di sana yang akan masuk gitu ya, maka hindarilah. Namun ternyata jikalau memang sudah suka, maka sampaikan dengan benar, sampaikan dengan jalan yang benar yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Tapi Habib masih ada pertanyaannya. Ya, harus Ustaz. Benarkah bentuk dosa jariah selanjutnya ini berhubungan dengan apa yang kita pakai dan apa yang kita gunakan dalam keseharian, dan biasanya dosa ini dianggap remeh. Adakah dosa seperti itu, Habib? Betul. Ini dosa yang suka tanpa sadar melekat sama laki-laki Oh, laki-laki. dan juga wanita. Oh, kirain laki-laki doang, Bi. Laki-laki dan juga wanita. Dan Berarti- ini bisa jadi dosa jariah. Oh. Tapi setelah yang satu ini, Ustaz Syam, Oh, jangan sekarang. Berarti sekarang. jamaah laki-laki, jamaah perempuan semuanya nonton ya? harus nonton. Harus nonton supaya jadi pencegah juga buat kita semua. Kalau begitu jamaah nanti dijawab sama Habib Utsman insyaallah sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.